Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Selamat datang kepada acara Bincang Santai dengan tema Be Proud of Your Mouth, memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September kemarin. Perkenalkan, saya Dr. Nisha Udina Fitri, Master of Research, selaku moderator pada acara hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, Dr. Edwin Apriza, spesialis bedah mulut. Selamat siang, dokter. Siang, dok. Oke, apa kabar, dok? Sehat, dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dok. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir di acara kita hari ini, dokter. Ya. Sebelum kita mulai, mungkin dokter ingin memperkenalkan dokter secara langsung untuk penonton kita hari ini. Silakan, dokter. Ya, terima kasih, Dokter Nisa. Halo, sahabat Gerah Hermin. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Edwin Apriza, spesialis bedah mulut. Saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Itu spesialisnya S1-nya Universitas Baitur Rahmah Padang. Kemudian saya praktek di RS Gerah Hermin itu dari Senin sampai Sabtu dari jam 7 malam sampai jam 21.09 malam. Gitu, dok. Baik, dok. Oke, baik. Jadi sebenarnya kapan kita harus ke dokter spesialis bedah mulut, dok? Gini, dok. Sebelum kita ke bedah mulut, kita kan harus intinya kita ke dokter gigi dulu. Dokter gigi dulu. Nah, dalam prosesnya, jika suatu kasus dalam dokter gigi itu tidak tertangani oleh dokter gigi biasa, itu baru dirujuk ke dokter spesialis bedah mulut. Seperti itu, dok. Jadi kasusnya itu ya kasusnya yang istilahnya yang tingkatnya yang lebih parah, yang tidak bisa tertangani ataupun tidak masuk kompetensi dokter gigi biasa. Baik, dokter. Sebaiknya penyakit yang sering terjadi pada gigi dan mulut itu penyakit apa, dok? Kalau untuk sekarang itu yang paling sering itu adalah karies atau bisa jadi kita bahasa awamnya itu gigi berlubang. Itu yang paling sering. Nah, itu memang tidak ini ya sama pasien. Jadi dia kalau misalnya dia tidak ada nyeri, kalau tidak ada keluhan, pasien tidak akan mau untuk memeriksakan giginya. Itu paling sering itulah. Keluhannya biasanya seperti apa itu, dok? Ya, yang dapat biasanya dirasakan? Disertai awal mulanya nyeri, ngilu, terus dia agak susah makan, kemudian gusinya bengkak, memerah, dan akhirnya baru periksakan ke kita. Dan itu memang sudah boleh dikatakan oleh keterlambatan lah kalau untuk diperiksakan, karena udah berlubang, udah hancur, baru periksa ke dokter gigi. Gitu. Jadi seharusnya sebelum itu ya, dok, sebelum ada gejala-gejala itu ya, dok? Nah, jadi gini, untuk sahabat Gerah Hermin, saya saranin aja ya, bagi pasien sekarang kan sudah mulai, istilahnya kan kita sudah mulai gampang ya, dok ya, klinik udah banyak, rumah sakit sudah banyak, jadi akses ke tempat-tempat kesehatan itu sudah mulai gampang, nggak kayak dulu. Jadi saran saya ya sebaiknya sekali 6 bulan ataupun ya minimal 1 tahun sekali dicek kesehatan giginya. Ya minimal datang dokter gigi ngecek. Kalau memang ada yang giginya karies atau berlubang, ya silakan ditambal. Atau misalnya ada yang gigi mesti dicabut, ya silakan dicabut gitu. Oke, baik, dok. Sebenarnya karies ini penyebabnya apa ya, dok? Yang paling sering? Yang paling sering yaitu tidak bisa menjaga kebersihan rongga mulut. Nah, jadi contoh misalnya kita habis makan atau misalnya habis aktivitas, kita istilahnya tuh langsung tidur atau enggak langsung tidur sehingga kariesnya itu akan berkembang dari sisa makanan yang tertinggal dalam mulut. Nah, itu yang awal mulanya, dok. Oke, baik, dok. Jadi pencegahannya itu bagaimana, dok, untuk karies? Yang pertama, kita intinya dari diri sendiri dulu. Mau dia untuk menjaga kebersihan rongga mulutnya. Terus yang kedua, ya giginya teratur pagi sama malam sebelum tidur atau dengan obat kumur. Kemudian sekali 3 bulan, 6 bulan itu bersihkan karang gigi, cek giginya. Nah, kita bisa tahu tuh
kondisi kesehatan gigi kita itu bisa tahu dari penjelasan dokter tersebut. Oke, baik dok. Sebenarnya dok, kalau sikat gigi terlalu keras itu baik nggak sih? Nah, itu pertanyaan bagus banget dok. Kadang di masyarakat kita ini semakin keras, semakin kencang, semakin bagus, semakin bersih. Nah, itu yang perlu kita ini ya dok ya, kita perlu patahin ya istilahnya ya. Perlu kita bukan maksud dibantah ya, tapi kita perlu luruskan. Jadi sikat gigi itu ada polanya. Dia tidak perlu keras, tidak perlu kenceng, tapi ada polanya. Nah, polanya itu dia ada seperti kayak gerakan memutar atau gerakan atas ke bawah, sehingga dia bisa memberikan kebersihan mulutnya lebih maksimal. Tapi kalau kita kenceng, berarti akan menyebabkan terjadinya abrasi. Abrasi itu kayak email kita terkikis. Jadi email tuh semakin kita kencengin sikat giginya, bulu-bulunya itu semakin kenceng, jadi semakin terkikis email dan akhirnya itu akan menyebabkan gigi akan ngilu. Nah makanya kadang, aduh giginya kok makin ngilu ya, kenapa ya? Nah bisa jadi karena email giginya sudah terkikis, karena sikat giginya kenceng banget. Jadi jangan terlalu kencang ya dok intinya ya dok. Tapi gerakannya harus benar. Gerakannya ya? nanti ada gerakannya yang memang kalau memang mau periksa ke dokter gigi itu pasti akan diajarin. Oh, dan kira-kira kalau gosok gigi itu berapa lama dok sebaiknya? Nah, kan ada yang bilang 2 menit, ada. Ya, jadi sikat gigi itu intinya dia dia tidak tergantung timing, tapi tergantung dari gerakan kita. Jadi kalau misalnya semua gerakan sudah kita kerjakan, sudah kita lakukan, dan semua gigi sudah kita sikat, insya Allah semua akan bersih. Oke, baik dok. Jadi timingnya enggak ya. Oke. Lalu kalau misalnya sikat gigi dok terus berdarah, giginya itu normal nggak sih sebenarnya? Ada kasus. Jadi kasusnya kalau misalnya kita gusi berdarah, nah kita bisa mengarahkan itu dalam artian dokter giginya ya, istilah kedokteran giginya itu gingivitis. Gingivitis itu peradangan pada gusi. Nah, peradangan gusi apa penyebabnya? Salah satunya adalah karang gigi. Nah, karang gigi itu yang menyebabkan sewaktu kita menyikat gigi, jadi si sikat ini menyentuh gusi, gusinya menyentuh karang gigi itu kan tajam. Nah, itu yang menyebabkan dia gusi berdarah. Gitu. Jadi kalau berdarah itu nggak normal ya dok? Sebaiknya langsung ke dokter gigi ya? Oke. Makanya butuhnya itu, kita butuh ya sekali 3 bulan, pas 6 bulan tuh cek. Oke. Dan biasanya dilakukan apa dok? Pembersihan karang gigi ya? Ya, dicek karang giginya. Oke, baik. Lalu biasanya kita tuh sikat gigi sebaiknya kapan ya dok? Setelah makan atau kapan saja yang sebaiknya kita itu sikat gigi? Nah, gini, kalau untuk sikat gigi minimal ya dok ya, minimal itu 2 kali sehari. 2 kali sehari dalam artian setelah sarapan, jangan sebelum sarapan. Kenapa? Karena kalau kita sebelum sarapan, secara otomatis kan habis sikat gigi kita makan, terus nanti malam lagi baru sikat gigi. Jadi kan timing waktunya udah panjang. Itu kemungkinan untuk perkembangan kariesnya itu semakin tinggi. Nah jadi kalau bisa tuh sebelum sarapan, setelah sarapan kita sikat gigi dan malam sebelum tidur. Bisa ditambah dengan obat kumur atau apa itu bisa. Kalau makan nih, misalnya saya makan dok, itu harus nggak saya sikat gigi setelah saya makan? Nggak harus, nggak mesti. Malah nanti pH-nya kita jadi terganggu dalam mulut. Karena semakin sering sikat gigi, secara otomatis kan pH terganggu nih. Kita kan butuh enzim-enzim dalam mulut itu sesuai dengan pH yang normal, supaya bisa tercerna dengan baik di dalam mulut. Oke, baik dok. Terus dok, ini kan banyak nih, sering nih orang itu bleaching gigi atau whitening gigi. Sebenarnya tuh gigi sehat itu warnanya seperti apa dok? Gini, dalam teori kita kan ada beberapa etnis nih, etnis Chinese atau etnis apa ya bahasanya ya, kalau Asia Timur, terus kita Asia biasa, Asia normalnya, sama Afrika, sama Barat. Nah, warna gigi itu sudah diciptakan dari yang di atas, itu sesuai dengan warna kulit kita. Jadi kalau misalnya, contoh, mohon maaf, bukan sarah ya, kalau orang Afrika itu kan hitam kulitnya, satunya pasti giginya akan putih. Terus kalau orang Asia itu giginya akan lebih sedikit kuning. Orang Barat juga akan lebih kuning. Nah, kita memutihkan gigi, ya berarti kan udah melewati kodrat nih. Intinya, kalau memang itu
giginya putihnya itu sudah dari sananya, maksudnya istilahnya sesuai dengan etnisnya atau sesuai dengan ini, dengan keturunannya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau pengen memutihkan gigi, ya itu kan balik lagi ke pasien, dia pingin apa namanya ya entertainnya, jadi kelihatan lebih putih lebih bagus gitu. Sebenarnya tidak. Oke, baik dok. Kalau misalnya nih dok, ada yang sakit gigi, nah itu cukup nggak dengan obat anti nyeri? Atau sebaiknya memang periksa ke dokter gigi itu dok? Jadi gini dok, kalau obat nyeri kita seperti kita tahu ya dok ya, kita kan udah belajar farmako juga ya, itu pasti ada onsetnya. Waktu dia bereaksinya obatnya itu kan ada batasannya. Nah, selama batasan obat itu masih ada, otomatis nyerinya pasti akan hilang. Tapi kalau sudah habis masa onsetnya, berarti kan pasti nyerinya pasti ada. Nah, dalam gigi itu mesti kita harus tahu dulu sebenarnya penyebab giginya itu apa yang sakit. Jangan langsung setiap sakit gigi langsung minum obat, setelah sakit gigi langsung minum obat. Nah, kita harus tahu dulu penyebab sakit kita itu apa. Apa karena gigi berlubang, apa karena gusinya bengkak, atau gigi bungsunya tumbuh, itu banyak beragamnya. Nah, alangkah baiknya ke pasien, kalau misalnya dia sudah minum obat, misalnya inisiatifnya tinggi nih, mau beli obat di apotik, dikasih resep ini, beli, terus dia minum, secara otomatis dia kan pasti merasa, udah hilang nih nyerinya. Nah, itu kan nggak boleh kita. Sudah minum obat, sudah enakan, silahkan ke dokter gigi, kita cek. Kita lihat dulu giginya kenapa. Gitu dok. Baik dok, lalu dok, ini saya sering dengar, sebenarnya kalau misalnya giginya sakit itu boleh nggak ditambal ya dok? Gini dok, ini mohon maaf ya, ini kayaknya keluar dari saya nih, dari lingkup saya, tapi nggak apa-apa. Saya coba jawab. Gigi sakit, kita kan balik lagi tuh, kenapa dulu dok? Apa penyebabnya dulu? Nah, yang pertama, kalau misalnya contoh kita berlubang dulu lah ya, berlubang karena karies. Berarti kalau memang dia kariesnya belum sampai ke batas email atau belum batas ke sarafnya, hanya batas email gigi saja, itu masih bisa kita langsung tambal. Tapi kalau misalnya dia sudah sampai ke sarafnya, kita nggak bisa langsung tambal. Kita harus lakukan perawatan dulu, yang namanya perawatan saluran akar. Baru setelah steril, setelah bagus, setelah nyeri tidak ada, baru kita lakukan tambalan permanen. Gitu. Sepertinya gitulah, lebih kurang kayak dok ya. Baik dok. Lalu dok, kalau misalnya gigi atas kita sakit, nah itu kalau dicabut bisa mempengaruhi saraf mata nggak dok sebenarnya? Oke, itu kayaknya legend banget ya. Legend banget. Jadi kalau misalnya cabut gigi, kena mata, saraf mata, apalagi gigi atas. Nah, itu pengen saya lurusin aja. Kalau semua gigi itu akan pasti berpengaruh seluruh saraf. Mau atas, mau bawah itu pasti. Tapi intinya, selama gigi itu menyebabkan infeksi atau menyebabkan nyeri dan apa istilahnya ya yang berkeluhan lah bagi pasien, kalau memang dia memang harus dicabut, tidak ada masalah dicabut. Asal ada syaratnya dok, si pasien itu dalam keadaan kondisinya baik, ya tidak ada hipertensi, tidak ada gula darah, DM-nya, terus dia tidak ada apa istilahnya dalam perawatan penyakit jantung, itu aman, insya Allah aman. Oke. Baik dok, tapi nggak bisa menyebabkan kebutaan kan ya dok? Nggak ya? Asal itu makanya, kita lihat pertama dulu dari awal, asal pasiennya itu aman-aman saja. Tidak ada penyakit sistemik. Tapi kalau sudah ada sistemik dan itu ya memang harus hati-hati juga untuk mencabutnya itu memang tidak mesti kita istilahnya kalau dia ada sistemik ya memang harus ada kita konsul dulu ke dokter yang berkaitan dengan sistemik pasien. Oh baik, jadi harus stabil dulu pasiennya ya dok, sistemiknya juga stabil dulu. Ya. Kalau misalnya sistemik gitu ya, tapi kalau enggak, insya Allah aman. Oke, baik dok. Lalu ini dok, kalau misalnya pada ibu hamil, ini juga sering mungkin penonton kita juga sering dengar ya, itu apa benar nggak sih gampang keropos gigi pada ibu hamil? Karena kalsiumnya itu diambil bayinya, itu benar nggak sih dok? Iya benar-benar. Itu pertanyaan juga tuh, bagus. Gini dok, di dalam proses itu bukan dalam proses kehamilan si ibu, yang pasti dia kan dalam logika kita aja, itu ada dua nyawa yang harus kita penuhi nutrisinya, istilahnya si ibu sama si janinnya. Nah jika yang si janin jika butuh nutrisi, dari mana dia makan? Nutrisi kan
kemungkinan dari ibunya. Nah, berarti secara otomatis si ibu harus double porsi lah istilahnya untuk si ibunya sama si anaknya. Nah, sekarang contoh si ibunya ini kan kebanyakan ibu hamil yang susah makan kan dok, susah makan atau mual-mual atau apa. Ya berarti kan makannya juga akan berkurang. Nah, jadi si anak dari mana dapat nutrisinya kalau nggak dari si ibu? Nah, di situ kita bisa lihat logikanya. Jika si ibu nutrisinya baik, berarti kondisinya pasti akan baik, giginya juga akan baik. Tapi kalau misal kondisi si ibu nutrisinya kurang, otomatis dia pasti akan kopos. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau ibu hamil konsumsi kalsiumnya harus lebih tinggi. Lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Makanya kan dikasih ini kan dok, vitamin apa yang vitamin untuk yang ibu hamil itu ya. Nah itu, maka harus betul-betul banyak makan minum vitamin sama. Ya itu, kalaupun memang dia tidak tercukupi nutrisinya, ya memang harus dipaksain ya, supaya dia istilahnya jangan kekurangan lah si janinnya gitu. Baik dok, lalu kalau untuk anak nih, nah anak kan biasanya giginya ada gigi susu, lalu gigi permanen ya. Biasanya nih benar nggak sih kayak kalau anak itu sebenarnya nggak perlu dirawat giginya, karena nanti putus sendiri copot sendiri. Nah, ya. Itu kayaknya salah dok, salah persepsi yang salah. Si gigi susu itu adalah penuntun untuk gigi permanen mau tumbuh, itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya gigi susunya ada, dia akan didorong oleh gigi permanen yang akan tumbuh, dia akan menggantikan. Nah, terkecuali kalau kasusnya dia dempet. Misalnya gigi susunya masih ada nih, gigi permanennya udah tumbuh, jadi kan dempet. Berarti otomatis si gigi susunya harus diambil dulu supaya gigi permanennya bisa mengisi daerah yang kosong gitu dok. Jadi tetap harus dirawat ya dok? Wajib Tunggu, ya. Ini satu lagi dok, untuk bagi sobat Gerah Hermin yang punya anak, yang paling penting adalah usia 6-12 tahun. Itu adalah masa peralihan dari gigi susu ke gigi permanen. Nah, kalau mau gigi anaknya bagus, ya itu setiap ada gigi susunya mau copot atau misalnya gigi permanen yang mau tumbuh, silakan ke dokter gigi untuk diperiksa lebih lanjut. Oh gitu. Kalau dicabut sendiri gitu dok di rumah, itu sebenarnya boleh nggak sih? Dikit gini, kita kembali ke steril. Nah, steril dari alat, steril dari tindakan, kita pastikan udah dibebas istilahnya pasti nggak akan steril. Nah, tapi ada beberapa kasus itu akan menyebabkan infeksi, tapi ada yang beberapa kasus tidak. Nah, jadi kembali lagi ke masing-masing pasien. Kalau mau aman, ya ke dokter gigi. Tapi kalau memang mau was-was nggak aman, ya silahkan cabut sendiri. Gitu, baik dok. Lalu kalau untuk bau mulut dok, nah ini biasanya disebabkan oleh masalah pencernaan, itu benar nggak dok? Benar sekali, salah satu dok benar. Salah satunya itu adalah peningkatan di asam lambung. Nah, asam lambung itu kan dia akan naik ke atas sampai ke mulut sehingga menyebabkan pH-nya jadi asam. Sehingga bau mulutnya jadi terganggu dan juga pH-nya juga terganggu. Nah, cuman itu kan hanya salah satunya. Nah, kemungkinan lain kita harus juga kebersihan rongga mulut juga akan berpengaruh dari bau mulut juga. Nah, gitu. Jadi semuanya itu pasti akan berhubungan, gitu dok. Gitu dok. Lalu dok, kalau misalnya ini boleh nggak wanita yang sedang menstruasi itu dicabut giginya? Mungkin ini mitos kali ya? Ya, ini kita kembali ke kondisi umum dulu. Ya contohnya perempuan lah ya, wanita agak ini ya, perempuannya lagi menstruasi. Kita tahu nih, mungkin masing-masing seorang berbeda nih kondisinya menstruasi itu. Contoh, misalnya si A kondisinya pas menstruasinya dia lagi banyak keluarnya sehingga HB-nya turun dan kondisinya lemes, nggak mau makan ini. Nah, itu kan nggak mungkin dilakukan tindak pencabutan, pasti akan makin parah nih kondisinya. Atau si B, dia lagi menstruasi aman-aman aja, nggak ada masalah, santai-santai aja, itu nggak ada masalah. Nah, atau yang si C ini dia kondisinya baik, tapi dia banjir, maksudnya banyak lah keluarnya, berarti kan secara otomatis HB-nya turun, kemungkinan bisa jadi anemis. Nah, itu akan mempengaruhi dalam proses penyembuhan, karena kalau misalnya lagi anemis, kan kering jadinya, pendarahannya juga sedikit.
Nah, akhirnya dia akan lama sembuh. Jadi saran saya, kalau mau aman itu, tunggulah selesai menstruasi. Kita kan nggak tahu kondisi pasien itu gimana. Pada selesai mungkin semingguan lah, atau 5 harian setelah menstruasi. Oke, itu udah stabil kondisinya. Gitu ya dok. Lalu dok, kalau misalnya anak nih sebenarnya boleh nggak sih menghisap jarinya gitu? Untuk perkembangan giginya itu bagaimana dok? Pada anak, kalau dia menghisap jari, otomatis gigi dia akan, ya jadi gini, si anak itu adalah proses perkembangan pertumbuhan rahang atas sama rahang bawah. Itu prosesnya itu di atas umur ya 5 tahunan lah, itu udah mulai berkembang. Nah, dia kalau ngisap ibu jari, otomatis dia akan menekan dari langit-langit kita sama gigi depan. Nah, itu yang akan menyebabkan gigi kita akan maju, rahang kita akan makin tinggi langit-langitnya, dan pertumbuhan rahangnya akan makin ke depan. Jadi oklusinya, arah pertumbuhannya jadi akan terganggu, jadi akan menyebabkan lagi lebih maju dari yang normalnya gitu. Jadi sebenarnya tidak disarankan ya dok? Tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kalau bisa jangan. Oke. Kalau bisa jangan. Apalagi ngedot. Ngedot itu juga. Kalau bayi ngedot boleh dok? Ngedot bayi kalau bisa. Kalau bisa, ikan sekarang ini kan lebih amannya itu ASI daripada susu formula. Ya, lebih amannya selama 2 tahun tuh kalau misalnya jangan ngedot. Tapi kalau misalnya dia tetap ngedot, ya kalau bisa dia sebelum mau tidur tuh jangan ngedot. Nah, itu akan menyebabkan yaitu arah pertumbuhan rahang juga terganggu, giginya juga akan keropos karena kadar gulanya dari si susu itu. Gitu. Baik dok. Lalu kalau misalnya anak sebenarnya boleh nggak sih pakai behel dok? Kalau masih gigi susu nih? Ya. Jadi kalau behel itu ada nih, saya jelasin behel itu ada 2 dok. Bahasa awam aja ya, itu yang lepasan sama yang fix atau permanen. Kalau yang lepasan itu boleh, contoh lepasan itu yang pakai kawat-kawat itulah, itu boleh. Itu fungsinya untuk mengarahkan giginya itu ke posisi lengkung rahang dan bisa membentuk pertumbuhan lengkung rahangnya ke arah normal. Nah, kalau untuk behel yang permanen, itu fungsinya untuk seluruh gigi permanen. Namanya permanen, berarti harus permanen. Nah, kalau misalnya kita pakai yang ke gigi susu, hancur dong giginya. Karena dia itu tarikannya, gayanya, kekuatannya itu sangat besar untuk menggeser giginya. Terus balik lagi ke fungsi. Untuk apa dong kita pakai behel pada gigi susu? Nggak ada guna. Intinya kan kita yang permanen. Nah, gitu dong. Bebas gula jadi ya dok? Bebas gula ya. Oke dok. Lalu dok, kalau misalnya sakit gigi nih, boleh nggak sih kumur-kumur pakai air garam? Wah, bagus banget itu cerita. Jadi gini, air garam itu dia istilahnya dia kan dia sebagai apa ya namanya ya, sebagai penetralisir atau meredakan secara sementara. Jadi contoh gigi kita sakit nih, terus kita obat pakai kumur air garam. Kalau bisa air garam hangat ya. Nah, itu bisa untuk meredakan atau mengurangi gejala nyeri. Itu bisa. Nah, satu lagi saya tambahin juga dok, itu bisa dengan menggunakan air sirih. Air sirih kan sebagai antiseptik ya, nggak salah saya. Kandungannya antiseptik, dia yang bisa untuk istilahnya mengurangilah gejalanya. Tapi tetap ya, walaupun sudah hilang gejalanya, sudah hilang nyerinya, sudah hilang ngilunya, ya tetap harus ke dokter gigi. Ke dokter gigi ya dok. Wajib. Baik dok, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk sahabat Gerah Hermin untuk pertanyaan. Kira-kira mungkin ada pertanyaan dari penonton? Oke, tidak ada ya, sepertinya tidak ada. Dok, ya mungkin saya akan memberikan dokter waktu untuk closing statement untuk penonton kita hari ini. Oke. Ya, silakan dokter. Terima kasih. Baik, ini bagi sobat Gerah Hermin, saya hanya memberikan saran aja. Yang pertama, kalau memang ini mau baik, mau bagus, mau bersih kebersihan rongga mulutnya, yang pertama ya sering kontrol ke dokter gigi, minimal sekali 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk cek kesehatan giginya. Kemudian kalau memang ada giginya berlubang atau istilahnya ada karang giginya, dibersihkan ke dokter giginya. Kemudian kalau misalnya ada contoh misalnya penyakit kayak
membengkakan atau sariawan atau dan sebagainya. Jika dalam waktu 3 hari ataupun seminggu tidak ada perkurangan, silahkan ke dokter gigi untuk dicek. Terus kalau misalnya ada permasalahan, masalah rongga mulutnya atau masalah di bidang bedah mulut, ya silahkan ke Rumah Sakit Gerah Hermin, dipraktekkan saya itu dari Senin sampai Sabtu, mulai pukul 19.00 WIB pukul 7 malam sampai pukul 21 malam. Oke, sekian. Terima kasih dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih banyak dokter Edmond untuk sesinya hari ini. Sangat informatif, sangat manfaat juga bagi kita semua. Ya, acara hari ini sudah selesai. Saya pamit undur diri. Saya Dr. Nisha Udina Fitri, Master of Research, selaku moderator hari ini. Salam sehat semuanya. Semoga penonton hari ini sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi di bawah ini ya untuk mendapatkan video terbaru dari kami.